Hai Bunda, kembali lagi di Eping Indonesia YouTube channel. Di video kali ini, Eping ingin memberikan tata cara menyimpan ASI perah di dalam chiller dan freezer. Untuk Bunda yang baru belajar memerah dan menyimpan ASI, wajib menonton video ini sampai habis. Kenapa? Jangan sampai nih, kita sudah capek dalam memerah ASI. Tapi bila dalam metode penyimpanan ASI tidak baik atau salah, itu akan membuat ASI kita terbuang sia-sia. Jadi, tonton terus video ini sampai habis ya. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa di subscribe dan diklik tombol loncengnya ya. Setelah memerah ASI, simpan ASI ke dalam wadah penyimpanan ASI. Bisa menggunakan botol kaca, botol plastik, atau dengan plastik asip. Berikut cuplikan videonya. Kali ini saya menggunakan plastik asip. Plastik asip biasanya sudah steril ya Bun. Kita buka dulu seal atasnya, kemudian kita buka plastiknya. Lalu kita tuang ASINya. Isi ASI sesuai dengan kapasitas plastik penyimpanan ya Bun. Karena ASI adalah cairan emas yang sangat bernutrisi, maka perlakukanlah ASI sebaik, sebersih, dan sesteril mungkin. Cara menyimpan ASI perah. 1. Sterilkan pompa ASI dan wadah ASI perah, baik botol kaca maupun botol plastik. Plastik asip biasanya sudah steril. 2. Cuci tangan dan keringkan. 3. Perah ASI menggunakan tangan atau pompa di tempat yang kering dan bersih. 4. Masukkan ASI perah ke wadah penyimpanan asip. Segera masukkan ke dalam kulkas jika tidak langsung dikonsumsi oleh bayi. 5. Asip dalam chiller boleh masuk ke freezer setelah dingin. Biasanya diamkan dulu sekitar 1 hari. 6. Boleh mencampur ASI perah dalam jarak perah maksimal 24 jam. Dan samakan dahulu suhu ASINya. ASI tidak boleh mengalami perubahan suhu yang terlalu drastis. 7. Berikan tanggal perah di setiap kemasan. 8. Lebih baik menyimpan dalam jumlah sedikit agar pas diminum si bayi.
Nah, sekarang kita akan mempraktekkan cara menyimpan ASI perah. Kali ini saya menggunakan plastik asip dengan kapasitas 120 ml. Kita isi nama bayi kita, kemudian kita isi tanggal, kemudian waktu perah. Nah, kalau untuk saya biasanya saya tambahkan isi asipnya. Di sini saya biasa isi dengan 100 ml. Oke. Setelah kita isi, kita buka plastiknya yang bagian sobekannya ini pun. Oke, kita buka. Sealnya ini kebetulan double zip ya. Rata-rata kantong asip sih sekarang memang udah double zip sih, Bun. Kita buka. Ya, kita tuangnya pelan-pelan ya, Bun. Nah, sebisa mungkin ketika nuang jangan sampai ASI-nya kena ke zipnya, Bun. Ya. Nah. Ini saya isi 100 ml ya, Bun. Setelah terisi, kita zip, tapi sebelum di zip kita buang dulu udara yang ada di dalam kantong plastik dengan cara menekan seperti ini, Bun. Ya. Kita zip lagi, jangan sampai masih ada sisa-sisa udara ya. Kita zip. Oke. Nah, hasilnya seperti ini, Bun, yang kalau sudah tidak ada udara di dalam plastik. Setelah selesai, kita masukkan asip ini ke dalam chiller kurang lebih 1 malam ya, Bun, atau 6-7 jam hingga suhunya berubah menjadi lebih dingin. Nah, ini ASI perah yang kita sudah simpan di dalam chiller kurang lebih 6-7 jam. Nah, sekarang saya mau pindahkan ke dalam freezer. Nah, sekarang kita simpan asip ke dalam freezer. Nah, kalau saya biasanya bagian atas ini suka saya lipat, Bun. Kenapa? Kadang-kadang suka asinya tuh bocor ke pinggir-pinggir sini. Jadi saya taruhnya gini. Nah, terus saya gepengkan supaya tidak makan tempat. Oke, nah kalau sudah beku, biasanya saya simpan ke dalam kontainer box di sebelah sini. Nah, ini saya kasih tanda dari tanggal 1 November sampai 5 November. Kalau udah lebih dari tanggal ini, saya akan pisahkan. Nah, sekarang setelah sudah di box ini, kita mau pindahin ke dalam plastik supaya penyimpanannya lebih efisien dan tidak makan tempat. Nah, ini asip beku yang tadi saya sudah simpan di kontainer dengan jangka waktu dari tanggal 1 November sampai 5 November. Nah, kan kalau kita simpan dengan kontainer seperti ini akan memakan tempat ya, Bun. Jadi kita bisa akalin supaya tidak memakan ruang di dalam freezer. Pertama-tama kita siapkan plastik bening yang agak besar. Kemudian jangan lupa kita tempel lagi di label. Ini asip perah dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Oke. Kemudian kita ambil asip yang sudah beku ini, kita susun di sini, Bun. Nah, naruhnya tuh bisa di selang-seling seperti ini. Seperti ini, gitu. Nah, kalau bisa sih naruhnya itu digepengkan juga, jadi berhadapan ketemu antara si ujung dengan ujung ini supaya nanti pada saat ditumpuk juga tidak terlalu tinggi. Oke.
Nah, paling enak itu pakai plastik asip yang agak lebar, karena semakin lebar ini tuh semakin tipis gitu loh Bun. Nah, oke, jadinya seperti ini Bun. Ini bisa kita strapless. Kemudian kita simpan lagi ke dalam freezer. Nah, naruhnya nanti di freezer juga ditidurkan seperti ini. Nah, disimpannya di dalam freezer seperti ini ya Bun. Jadi, perlu digepengkan juga agar tidak memakan ruang. Oke. Sebelumnya, kita belajar dulu yuk tentang LIFO dan FIFO. LIFO atau last in first out adalah memberikan ASI perah kepada bayi dengan melihat waktu yang paling akhir masuk ke dalam kulkas atau freezer. Sedangkan FIFO atau first in first out adalah memberikan ASI perah kepada bayi dengan melihat waktu yang paling awal masuk ke dalam kulkas atau freezer. Contoh, misalkan Bunda menyimpan ASI pada tanggal 1 November dan 5 November. Jika Bunda menggunakan metode LIFO, maka ASI perah yang diberikan kepada bayi adalah ASI pada tanggal 5 November. Sebaliknya, jika menggunakan metode FIFO, maka ASI perah yang diberikan adalah ASI pada tanggal 1 November. Contoh lagi ya Bun. Jika pada hari yang sama Bunda memerah ASI pada pukul 6 pagi dan pukul 11 siang. Jika Bunda menggunakan metode LIFO, maka ASI perah yang digunakan adalah ASI pada jam 11 siang. Sedangkan metode FIFO, ASI yang digunakan adalah ASI pada pukul 6 pagi. Kenapa penggunaan ASIP yang disarankan metodenya adalah LIFO, bukan FIFO? Oke, saya akan jelaskan dulu urutan terbaik ASI menurut nutrisinya. Yang pertama adalah direct breastfeeding atau menyusui secara langsung. Yang kedua, ASIP fresh. Yang ketiga, ASIP di chiller. Yang keempat, ASIP di dalam freezer. Mengapa DBF yang paling baik? Karena Tuhan memberikan nutrisi yang baik pada ASI just in time saat itu juga ketika bayi membutuhkan. Contoh, ketika bayi sedang sakit, maka antibodi yang dihasilkan akan lebih banyak. Dan itu secara otomatis loh Bun. Namun jauh lebih baik ASI perah dibandingkan susu formula. Jadi tetap harus diperjuangkan ya Bun. Dari penjelasan sebelumnya, jadi kita dapat simpulkan bahwa metode LIFO adalah metode yang paling bagus atau yang paling disarankan ya Bun. Lalu tujuannya kita stok ASIP di freezer itu untuk apa sih? Yang pasti untuk cadangan ya Bun. Dan harus diingat, yang namanya cadangan itu digunakan ketika hal emergency, bukan sebagai yang utama. Percaya deh, kalau manajemen ASI perahnya benar,
maka stok kita tidak akan terpakai loh bun. Itu tadi tips tentang tata cara menyimpan ASI pera di chiller dan freezer. Jika bunda ada yang masih bingung dan ingin ditanyakan, silakan isi di kolom komentar ya bun. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya. Follow juga sosial media kami di Facebook eksklusif Pumping Mama Indonesia dan Instagram @eping.id dan @kelaspowerpumping. See you next video and thank you for watching.